Assalamualaikum. Benarkah fasting yang paling manjur itu yang berat? Nah, ini bisa benar, tapi bisa juga menimbulkan salah pengertian. Karena pertamanya ya, berat atau ringan itu kan relatif. Jitu enggaknya fasting, manjur enggaknya, itu tergantung sebetulnya apa yang mau disasar. Ada ya beberapa sasaran itu yang tipikal. Pertama, inginnya pengistirahatan. Orang yang besoknya mau cek darah kayak gitu ya, atau sekedar bersamaan dengan recovery habis sembuh dari sakit apalah gitu. Bisa juga puasanya itu untuk preventive maintenance gitu. Nah, sebagian yang bertujuan longevity mungkin maunya yang ini ya. Bisa juga puasa itu untuk pelurusan spiritual, bisa juga untuk pelurusan metabolisme. Bisa juga untuk penguatan otot, tulang, sendi, stamina, imunitas, untuk penajaman memori, kognitif, ada yang penyintas kanker supaya nggak balik kena kanker lagi, atau apalagi itu. Berikutnya lagi, ada yang sasarannya itu untuk mendapatkan super healing sampai kencang autofagi, stem cell, dan seterusnya. Terus ada juga yang untuk pemudaan kembali. Segenap marga penuaan itu bisa-bisa ternormalisir. Atau bisa juga kombinasinya dari itu. Atau bisa juga ada tujuan yang lain yang tidak disebutkan di sini. Misal nih, si Ucok dia puasanya itu ngilmu gitu, atau udah pencitraan di depan calon mertua, atau apalagi itu. Bisa ada 1001 tujuan lainnya. Kemudian, puasa itu dikatakan manjur kalau dia mencapai apa yang mau disasar secara efisien. Yolah, sekarang kita lihat, kita takar berat tidaknya fasting sesuai tujuan-tujuan tipikal tadi. Pertama, kalau untuk mengejar manfaat pengistirahatan. Wah, sok mau periksa darah nih, mesti puasa. Hanya boleh minum air tawar. Lah, ada kan ya yang kayak gitu, kita sering dengar atau bahkan sering alami. Selama istirahat, banyak organ itu kan leren. Perut kita nggak menggiling aja terus. Berbagai proses juga istirahat, yaitu selama durasi puasa itu yang cuma 10 jam atau sekitar itu. Apakah ini berat? Buat mayoritas populasi ini cincai lah. Tapi bukan ringan untuk semua orang juga. Harusnya kan ya, bersamaan dan pengistirahatan yang seperti itu, orangnya pun tidur sebaik-baiknya, jangan begadang. Nah, tapi ada orang itu kalau malam susah tidur. Terus kalau nggak ngemil dulu atau diasup mie instan 2 porsi di tengah malam sampai kenyang, telurnya 2, itu nggak bisa tidur. Atau bisa juga terkendalanya itu ya dasarnya si orangnya itu disiplin hidupnya jelek parah. Itu beda lagi ceritanya. Terus ini lanjutannya, ringan kayak gitu tapi manjur atau enggak. Nah, ini tergantung status kesehatan kita. Kalau status aman, itu manjur. Cek gula puasa, trigliserid gitu ya, akan beda jauh dengan situasi kalau kitanya habis makan minum kenyang, belum cukup teristirahatkan. Sedangkan ini kalau buat yang status bahaya, status siaga 1, entah gula tinggi atau gangguan metabolisme lain, tidak akan manjur. Dan justru itulah cara ini bisa jadi tolok ukur untuk disimpulkan orangnya itu status aman, siaga 1 atau di level apa. Nah, itu tadi kalau untuk fasting tipis yang super ringan. Sekarang keduanya nih, kalau untuk fasting yang kelas menengah gimana? Untuk maintenance preventif dan atau untuk pelurusan spiritual nih misalnya. Disiplin ini mesti udah ada juga loh ya. Ini relatif tidak berat, yaitu tidak berat sisi fastingnya. 16/8 fasting gitu ya. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ramadan yang sebulan penuh. Ya udahlah ya. Kan cuman gitu doang. Akan tetapi, nah ini, manjur enggaknya dalam mencapai sasaran itu tergantung rangkaian jurus terkait lainnya. Jadi gini ya, puasa-puasa kelas sedang atau kelas medium kayak gini, itu biasanya bukan merupakan jurus tunggal. Puasa Ramadan gitu ya. Kalau mau dapat ketakwaan, mau optimal spiritualnya, itu kan mesti dirangkai dengan hati yang meleh settle, mesti dirangkai dengan silaturahmi yang dipererat, pengendalian diri, banyak sedekah, dan lain-lain laku spiritual. Ada disiplin sahurnya, ada disiplin bukanya, dan seterusnya, apalagi tuh rangkaiannya. Sehat dari intermittent fasting kelas ringan itu pun sama. Dia mesti dibarengi kecukupan olahraga dan tidur malam, mesti anti mager juga, mesti diet sehat yang balance, stres juga mesti dikelola. Baru deh dapat maintenance kesehatan atau yang sifatnya preventif yang manjur dan efektif. Ujung-ujungnya beratnya itu bukan di bagian fastingnya, tapi di bagian disiplinnya ini. Ini satu brutal fact nih ya. Subscribers ini mestinya dapat tahu.
apapun yang membutuhkan disiplin pribadi dan itu belum kebentuk pada diri kita, itu bakalan berat untuk dilaksanakan. Suratannya udah seperti itu. Sebaliknya, kalau disiplin sudah kepegang, ini bisa seamless sih, nggak akan berat. Tiap lampu merah nyala, mesti berhenti. Itu kurang gampang gimana lagi sih? Tapi buat Kang Usep dan sebangsanya, ya merah itu dianggap sepi. Sering aja dia tetap ngeloyor. Nggak cuma di Indonesia loh yang kayak gitu. Jangankan Kang Usep tuh yang tukang dorok-dok. Seorang nabi aja, mohon maaf ini kepada para ulama. Nabi Adam itu udah dibebaskan oleh Allah. Ngapain aja boleh, larangannya cuma satu. Itu aja beliau kepleset. Padahal kalau dipikir surga itu kan seluas langit dan bumi ya. Kalau mesti menghindari cuma satu pohon, buat malaikat yang lagi pilek sekalipun itu gampang banget pastinya. Tapi kita ini manusia. Jadi pendeknya, untuk dapetin yang manjur mantul, yang berat itu bagian disiplinnya, bukan bagian puasa dan serangkaiannya itu. Ketiga nih, ini fasting yang kelas berat, extended fasting. Tapi bukan yang berat banget, atau bisa dibilang ini berat level 1 lah gitu. Senin Kemis yang tanpa sahur gitu, kecuali air tawar, atau omat yang window of eating-nya pendek, yang durasi fastingnya di atas 20 jam. Nah, ini berat enggaknya tergantung titik awalnya. Kalau titik awalnya ada kondisi-kondisi gangguan metabolisme, resisten insulin, ini bisa setara jihad fisabilillah, enggak mungkin ringan. Atau sehat pun, kalau belum adaptasi, ini akan kerasa berat. Enggak dirangkai jurus apapun yang lain, itu enggak akan enteng. Tetap aja akan kerasa berat. Tapi manjur. Nah, cuma ini juga suatu brutal fact lagi nih. Apapun juga, itu kalau belum terkondisikan, belum adaptasi, ya tentulah kerasa berat. Nah, tapi ini sesuai namanya kan ya. Ini puasa kelas berat. Terkait manjur enggaknya, ini ada paradoks nih. Justru ya, menurut beberapa pakar, kalau jalanin extended fasting tapi nggak ada kerasa berat-beratnya sama sekali, itu malah nggak manjur, kurang jitu. Sekali lagi ya, jadi untuk yang ini bisa dibilang paling sesuai dengan judul kita. Kalau nggak ada berat-beratnya babar pisan, itu kurang jitu, kurang manjur. Sasaran yang ingin dicapai itu biasanya nggak akan terlalu dapat. Yang kurang pengalaman ada tuh dokter-dokter yang bilang, praktekin extended fasting, semua penyakit akan hilang. Autofagi pasti kenceng. No, di awal-awalnya tuh bakalan kayak gitu. Kalau fastingnya makin kerasa seamless, itu benefitnya cenderung akan menipis dan terus menipis. Jadi, jangan cuma wah kalau saya sih omat itu udah sehari-hari. Wah, saya puasa Daud udah rutin 10 tahun lebih. Enteng-enteng aja kok rasanya. No, entengnya sih bener. Tapi manfaat healingnya, kalau rasanya udah seamless enteng kayak gitu, biasanya nggak akan semantap di awal-awal waktu masih kerasa berat. Bagi tubuh yang sudah adaptasi, dia akan jadi business as usual. Artinya, dia tidak lagi memunculkan sinyal survival mode yang kuat, padahal itu syarat penting untuk memobilisasi segenap sumber daya dalam memperkuat diri dan untuk meriset proses-proses dan organ-organ yang kepelintir supaya balik normal lagi. Terus gimana dong supaya kemanjurannya meningkat lagi, supaya kemanjurannya ajak? Ya bisa macam-macam. Misalnya prakteknya itu terus divariasikan. Omat gitu ya. Semula makannya di malam hari digeser, makannya cuma di waktu sahur misalnya. Diawali sholat tahajud dulu contohnya. Atau dibeban aktivitas tambahan lagi. Misalnya di ujung periode fasting terus olahraga, angkat beban atau HIIT, high intensity training. Atau bisa juga fastingnya itu di stop dulu beberapa lama agar terjadi unlearn atau unlearning 4 minggu atau lebih. Setelah itu coba aja extended fasting lagi. Itu bisa terus kerasa berat lagi tuh dan kemanjurannya akan meningkat lagi. Sedikit berasa kurang nyaman pasca unlearning ini, tapi ya memang cara jitu mesti seperti itu. Fasting itu kalau mau memunculkan healing yang extraordinary, dia harus merepresentasikan suatu stres, merepresentasikan suatu komunikasi, pengiriman pesan atau sinyal-sinyal survival tertentu ke tubuh kita, mengabarkan dan menggiring bahwa renovasi dan penguatan harus terjadi. Kalau enggak, bisa bahaya. Kayak gitu. Terakhir yang keempat, ini fasting yang kelas beratnya itu ekstrim atau dekat-dekat ke ekstrim. Kencengnya autofagi dan stem cell enggak sekedar extraordinary, tapi diharapkan bisa munculin super healing yang spektakuler kayak gitu. Nah, ini panjang lagi ceritanya. Insya Allah akan kita bahas lain kesempatan aja lah ya. Terima kasih.